Meskipun Jie Fan masih memiliki aliansi dunia perang barat, ketika dia menyebutkan dunia barat, dia hanya bisa mengertakkan gigi untuk sementara waktu. Awalnya, rencananya untuk memenangkan Tutu adalah menyerang Bei Hongyu pada saat yang sama. Jing Yu juga mengirim pasukan ke 100 Battle Domain. Rencana ini benar. Saya tidak berani mengatakan seberapa pintar. Setidaknya bisa membuat musuh di North Warrior menderita. Tetapi ketika Chen Yexiong memimpin pasukan ke kota, dia melihat Mu Hao berdiri di tembok kota dalam diam dan mengeluarkan beberapa. Menghormatimu, sekilas Chen Yexiong mengenalinya. Bukankah ini Qin Yichen spesial dari medan perang Shenzhen? Chen Yexiong dibujuk pada saat itu. Boneka Asura itu pada saat itu adalah bayangan psikologis. Jika ada beberapa penghancuran diri di tentara, konsekuensinya bisa dibayangkan. Meskipun dia juga memanen jangkrik pada waktu itu di dunia barat, dan juga mempelajari tingkat perbaikannya, dia tidak kalah dari dunia utara. Tapi masalahnya adalah, selain apa yang dipanen sendiri oleh negara-negara berperang utara, Qin Yichen juga mendapatkan tangan para pejuang di dua sisi tenggara pada saat itu. Saya benar-benar ingin menyingkirkan penghancuran diri, itu masih salahnya. Selain itu, bisa merebut 100 battle domain adalah satu hal, tetapi apakah nyawa Chen Yexiong terancam adalah masalah lain. Ditambah dengan perubahan situasi pertempuran, jadi Chen Yexiong menarik begitu saja pasukannya untuk tujuan mencegah pengamatan terlebih dahulu. Jie Fan sangat kesal sehingga dia tidak bisa berbicara. Apalagi yang bisa dia katakan? Apa yang membuat Jie Fan sakit gigi adalah mengapa Qin Yichen memiliki bayangan dalam situasi ini. Hal utama yang menekan para fanatik adalah jika Anda menembak sekarang, tidak ada pertempuran dan 1000 gunung. Itu benar-benar layak untuknya dan menang. Kuncinya telah dikalahkan, dan akan sulit untuk mengubah apapun jika kita terburu-buru. Tapi duduk dan saksikan saja, kekalahan dari pertempuran ini bisa digambarkan sebagai gemetar dengan Brahma. Dapat dikatakan bahwa pertempuran tanpa kedalaman hanya untuk menghitung ini, yang akan membuat Jie Fan menjadi situasi yang sulit. Dan ketika amarahnya dan menimbang keuntungan dan kerugiannya, rampasan perang yang harus dijarah sudah cukup. Tidak hanya itu, karena sulit bagi Zhang Wuyuan untuk mengetahui jumlah orang di istana Blood Matter, Jie Fan tidak tahu berapa banyak orang yang masih berada di kuil Wushuang. Tak perlu dikatakan, hanya dibutuhkan 5 pembangkit tenaga listrik di kuil Wushuang. Jika mereka bergabung dengan Angkatan Utara untuk duduk di wilayah yang ditundukkan, itu akan cukup untuk membuat wilayah di sisinya merasa panik. Ini juga alasan mengapa Chen Yexiong menarik mundur pasukannya. Nama kuil Wushuang yang tak tertandingi sudah cukup untuk membuatnya merasa seolah-olah berada di punggungnya. Meskipun Jie Fan tidak memikirkannya, Zhang Wuyuan adalah gerakan prajurit yang aneh, dan bahkan termasuk dalam situasi yang tak tergantikan. Kemudian dia menggabungkan dengan situasi pertempuran tahun itu, dia menduga tidak banyak yang selamat di kuil Wushuang. Masalahnya adalah ini juga bisa menjadi penyebab keraguan. Selain itu, saya tidak tahu sikap apa yang ada di dunia perang timur. Sebelum perubahan, Jie Fan mungkin tidak percaya bahwa dunia perang timur berani menentangnya secara terbuka. Tetapi kecerobohan dunia perang selatan adalah pelajaran yang bisa dipetik, dan dia harus waspada terhadapnya. Prajurit yang, penipuan juga. Saat itu, dia seperti sosok dewa perang. Pertempuran pertama ini menunjukkan kekuatan tahun ini. Itu juga memberitahu Jie Fan dengan fakta bahwa klan Jie Anda mungkin adalah penguasa benua ini. Tetapi itu tidak berarti Anda tidak dapat mengalahkannya. Di matahari terbenam, perang akan segera berakhir. Saya tidak tahu berapa banyak tulang yang dipantulkan di bawah matahari. Dengan puluhan siluet terbang masuk, Qin Yichen dan yang lainnya di Bei Hong Cheng saling memandang dan menjadi semangat. Lei kembali. Dan dari senyum Lei Gongming, kita dapat melihat bahwa perjalanan ini penuh dengan pengembalian. Lei Gongming mendarat, mengetahui bahwa semua orang telah menunggu lama, dan Yan Yin menyerahkan sebuah gulungan. Lei Lao. Ini adalah panen dari seluruh medan perang. Lei Gongming menundukkan kepalanya, lalu melemparkan jubah peraknya dan berjalan ke aula. Para jenderal memasuki aula. Diskusikan hadiah untuk prestasi. Untuk sementara, banyak raja abadi berkumpul. Qin Yichen ada di antara mereka, dan ekspresi penuh harapan. Panen dari pertempuran ini sudah cukup baginya untuk menembus 2 lapisan surgawi, bukan? Dalam waktu singkat, ada banyak pembangkit tenaga listrik di aula besar, dan terlihat bahwa meskipun banyak orang belum pulih, mereka sama sekali tidak memengaruhi suasana hati mereka. Lei Gongming pertama-tama berbicara tentang pembukaan yang menarik, dan kemudian dia berkata dengan lantang, "Tuanku, Anda mendapat perintah. Pertempuran ini adalah kemenangan besar, jadi rampasan perang dibayarkan kepadamu, hadiahi seluruh pasukan." Begitu kata ini keluar, suasana di aula besar tiba-tiba mendidih. Omong-omong, Lei Gongming, yang memimpin masalah ini, adalah kontributor terbesar dalam pertempuran ini, tidak diragukan lagi. Namun, Lei Gongming tidak menyebut dirinya sendiri, tetapi tertawa. Dalam pertempuran ini, Lin Suang, kamu membunuh elang istana Hades Darah, dengan pencapaian yang luar biasa. Harta karun elang itu akan diserahkan kepada Anda,
Begitu ucapan ini keluar, Luli dan yang lainnya tidak bisa menahan kegembiraan. Anda harus tahu bahwa, dalam hal kekayaan bersih, orang-orang di Istana Swimming tidak lebih buruk dari mereka. Meski ada beberapa harta yang telah digunakan atau dihancurkan dalam pertempuran, masih banyak yang tersisa. Selain meracuni orang tua, 9 orang membagi 5 harta, lalu menghapus keausan, yang hampir setara dengan 1 orang mendapatkan harta yang sebanding dengan sepertiga dari kekayaan bersihnya sendiri. Ini pasti bernilai uang. Namun, semua orang tahu bahwa serangan mendadak seperti itu tidak akan pernah bisa terulang. Saya khawatir tidak akan ada kesempatan seperti itu lain kali, dan melalui pertemuan ini, Luli dan yang lainnya harus menghadapi kekuatan Istana Swimming. Pertemuan selanjutnya, sendirian saja, Blood Hades mungkin tidak kalah dengan mereka. Namun, Luli dan yang lainnya masih senang, dan Lei Gongming berkata, Jinrong, kamu dan Yan Yin mendominasi pasukan, tidak takut bahaya. Mereka terpuji. Sahau Tian, Gao Ling, dan Suguan, ketiganya rampasan perang pencuri, itu akan dibagi rata di antara kalian. Begitu ucapan ini keluar, Yan Yin langsung sangat gembira. Apa artinya mendukung perang demi perang? Ini dia. Belakangan, Lei Gongming terus memberi penghargaan atas pertempuran tanpa akhir. Pada dasarnya, Immortal Monarch yang memiliki level yang sama mendapatkan rampasan perang lawan. Dapat dilihat bahwa setiap orang telah memperoleh banyak hal, dan Qin Yichen juga menantikannya. Pada saat ini, ketika Lei Gongming terbatuk 2 kali, matanya melirik. Qin Yichen, pertempuran ini akan membunuh peringkat pertama pencuri Wanglun, membunuh 8 Raja Abadi, musuh yang tak terhitung jumlahnya. Banyak orang memperhatikannya, dan Qin Yichen juga tahu bahwa ini adalah kematian dari penghancuran diri. Lei Gongming berkata dengan keras lagi, pada saat-saat terakhir, bahkan lebih penting untuk bergabung dengan orang tua itu untuk membunuh pemimpin Blood Hades. Hal yang paling luar biasa adalah Qin Yichen dalam bahaya, memblokir retret lelaki tua itu, dan bahkan membunuhnya. Meskipun semua orang tahu bahwa serangan para Lei Gongming yang dapat melukai Lei Lao, tetapi energi kata terakhir tidak diragukan lagi adalah sentuhan akhir. Sulit untuk membagi pujian, tetapi kematian orang tua yang diracuni jelas bagi semua orang, jadi saya ingin memberi penghargaan kepada Qin Yichen. Tidak ada yang keberatan. Jadi, hadiahi Qin Yichen dengan 20 kristal peri, lalu izinkan dia untuk memilih 1 tingkat abadi. Begitu kata ini keluar, itu penuh kejutan. Kelas abadi. Harta karun tertinggi yang diimpikan oleh banyak pembangkit tenaga Raja Abadi. Belum lagi 20 kristal peri, saya tidak tahu berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang bisa cemburu. Qin Yichen juga sangat senang, apalagi mengatakan bahwa terobosan 2 Heavenly Layer sudah ada di meja. Namun, sambil berseru, semua orang memandang ke arah Qin Yichen dengan kagum di matanya. Bahkan menghitung pencapaian militer Qin Yichen, hadiah ini dibenarkan, tidak sama sekali, menjaga keberpihakan. Setelah membunuh Wanglun, dia juga membunuh Raja Abadi dengan racun. Mereka tidak banyak dari 20 kristal peri ini, dan tingkat abadi adalah penghargaan untuk memotong dan membunuh racun lama. Namun, patut ditiru bahwa Immortal Grade yang disebutkan oleh Lei Gongming dapat dipilih oleh Qin Yichen sendiri.